Shalom, selamat pagi. Mari bersyukur, mari berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kepada Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kami, melindungi dan menuntun perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Pagi ini kami bersyukur masih hidup, masih bisa beraktivitas. Hari ini ada firman Tuhan yang mau kami dengar. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman disampaikan, kami semua dimampukan untuk mendengar dan boleh hidup di dalam firman-Mu. Kami adalah orang berdosa, mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, tidak semua yang besar itu diberkati. Tidak semua yang kuat itu dipakai Tuhan. Ada orang yang namanya terkenal, tetapi hatinya jauh dari Allah. Seorang dalam Alkitab namanya Nimrod. Dalam Kejadian 10 ayat 8-12, ia seorang yang mula-mula menjadi pahlawan di bumi, dan ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ia adalah pendiri kerajaan besar seperti Babel, Erek, dan Niniwe. Dia adalah cucu Ham dari cicit Nuh. Ia hidup setelah air bah, saat manusia mulai membangun peradaban kembali. Tetapi di balik kekuatan dan pengaruhnya, Nimrod dikenal sebagai seorang pemberontak terhadap Allah. Tradisi Yahudi bahkan mengaitkannya dengan pembangunan menara Babel dalam Kejadian 11. Alkitab tidak mencatat secara eksplisit Nimrod itu dibuang, tetapi setelah pasal 10 namanya tidak pernah muncul lagi. Ia memulai dengan hebat, tetapi berakhir tanpa jejak rohani. Ia besar dalam kuasa, tetapi ia tidak dikenal sebagai sahabat Allah. Saudaraku, Nimrod menggambarkan manusia yang ingin membangun bagi dirinya sendiri. Ia membangun kota, kerajaan, dan sistem kekuasaan, tetapi ia tidak membangun mezbah bagi Tuhan. Beda dengan Abraham, membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Nimrod membangun dan memuliakan namanya sendiri. Kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa kekuatan tanpa Tuhan menghasilkan kesombongan. Keberhasilan tanpa Tuhan menghasilkan kekosongan. Karena itu, jangan hanya hidup membangun karir, bangun juga iman. Jangan hanya mengejar nama besar, kejarlah perkenanan Tuhan. Jangan hanya ingin dikenal manusia, tetapi dikenal oleh Allah. Dunia mungkin mengagumi orang seperti Nimrod, tetapi surga mencari hati seperti Abraham. Hari ini kita harus bertanya, apa yang sedang kita bangun? Apakah Babel kita sendiri? Ataukah kita sedang membangun mezbah bagi Tuhan? Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa, jauhkan kami dari kesombongan yang tersembunyi. Bimbing kami untuk membangun mezbah, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Hari ini kami persembahkan kehidupan, hati, pikiran, perbuatan, dan perasaan kami. Hanya kami arahkan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami, anak yatim piatu, duda, janda yang terpenjara, Tuhan menolong selalu. Pakai kami jadi berkat untuk mereka. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berduka mendapat penghiburan dari Tuhan, yang bergumul dibukakan jalan keluar dari Tuhan. Tuntun kami untuk menjadi berkat. Pemerintah kami kiranya Bapa menolong selalu dalam memimpin bangsa kami.
Terima kasih Bapa, minta ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin.